Allah Subhanahu wa taala dalam surat Maryam ayat 54 dan 55 Allah memuji Nabi Ismail alaihi salam dengan firman-Nya. Wadhkur fil kitabi Ismail innahu kana shadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya. Wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakati wa kana 'inda rabbih mardiyya. Wadhkur fil kitab. Sebutlah engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam Alkitab. Dalam Al-Qur'an. Ismail, sebutlah Nabi Ismail alaihi salam, putranya Nabi Ibrahim. Innahu kana shadiqal wa'di. Nabi Ismail alaihi salam di antara sifatnya yang paling menonjol dan terkenal di antara manusia saat itu, innahu kana shadiqal wa'di. Dia selalu menepati janji. Wa kana rasulan nabiyya. Beliau adalah seorang rasul plus seorang nabi. Wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakah. Nabi Ismail alaihissalam selalu menyuruh keluarganya untuk mendirikan salat dan menunaikan zakat. Wa kana 'inda rabbih mardiyya. Nabi Ismail di sisi Allah Subhanahu wa taala dia adalah manusia hamba Allah yang diridhoi olehnya. Di dalam ayat tersebut Allah mengatakan innahu kana shadiqal wa'di. Allah memuji Nabi Ismail alaihissalam, dia adalah manusia yang senantiasa menepati janjinya apapun yang terjadi. Imam Tabari rahimahullahu ta'ala, beliau mendengar Sahal bin Uqail. Sahal bin Uqail menceritakan bahwa ketika Nabi Ismail alaihissalam masih hidup saat itu, dia berjanji dengan seorang laki-laki untuk bertemu di suatu tempat. Maka Nabi Ismail alaihissalam sebagaimana janji yang telah sudah dibuat dan disepakati, dia pergi ke tempat tersebut. Dari pagi dia di situ, Pak. Dari pagi dia di situ. Sampai siang, sampai sore, sampai malam, sampai pagi lagi. Ternyata teman dia yang berjanji ketemu di tempat itu, ternyata dia lupa, Pak. Dia ingat pagi berikutnya, kemudian datang ke tempat itu, dia dapati Nabi Ismail masih berada di tempat itu. Temannya tersebut yang lupa dan yang datang paginya, berarti Nabi Ismail di tempat itu nunggu temannya itu sehari semalam. Kemudian temannya berkata kepada Nabi Ismail, "Ma barihta min hahuna?" Wahai Nabi Ismail, kamu tidak beranjak dan meninggalkan tempat ini? Qala, Nabi Ismail menjawab, "La, tidak." Qala, temannya berkata, "Inni nasitu, maaf saya lupa. Baru ingat pagi ini." Qala, Nabi Ismail berkata, "Lan akun li abroha hatta ta'tiyani." Dan karena saya berjanji bertemu kamu di sini, ya saya tunggu kamu sampai siangnya selesai, sampai malam, baru paginya kamu datang ke sini. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala memuji Nabi Ismail, innahu kana shadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya. Begitu juga Bapak saya hormati, ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam mendapatkan wahyu melalui mimpi agar Nabi Ibrahim menyembelih putranya Ismail alaihissalam. Dalam surat Shafat ayat 102, 103, 104 Allah berfirman, "Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuk fangdur madza tara." Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin.
Falamma balagha ma'ahu sa'ya, ketika Nabi Ismail sudah tumbuh menjadi remaja yang bisa membantu pekerjaan orang tua. Qala, Nabi Ibrahim berkata kepadanya, "Ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuk." Wahai anakku, wahai putraku, saya mendapatkan wahyu berupa perintah untuk menyembelih kamu. Fangdur madza tara, apa pendapatmu wahai anakku Ismail? Apa Pak kata Ismail alaihissalam? Jawaban beliau, "Ya abati fa'al ma tu'mar." Wahai bapakku, silahkan engkau melaksanakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Ismail berjanji, Pak, "Satajiduni insyaallahu minas sabirin." Wahai ayahku, saya berjanji akan sabar menghadapi perintah dan ujian ini. Jadi Nabi Ismail alaihissalam berjanji kepada orang tuanya, "Pak, saya akan sabar." Makanya Bapak Ibu saya hormati, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam ketika akan menyembelih putranya, ya, kalau nyembelih itu kan biasanya lehernya ditaruh di atas atau di samping, Pak. Karena kalau seperti itu Nabi Ibrahim nanti nggak tega. Makanya mukanya Nabi Ismail ditengkurapkan ke bawah. Supaya nanti kalau Nabi Ismail betul-betul memutus lehernya, Nabi Ibrahim memutus lehernya Nabi Ismail, Nabi Ibrahim tidak melihat sehingga tahan karena tidak melihat. Dan ketika semuanya sudah dipersiapkan, hampir Nabi Ibrahim menyembelih, ya kan? Nabi Ismail nggak lari, Pak. Kalau kita lihat sekarang, maaf ya Pak ya, kalau yang punya cucu, punya putra kadang-kadang dibawa ke tempat tukang sunat, Pak. Gimana, Pak? Kan ada yang lari tuh. Ya, dikejar, ayo dikejar gitu. Mau disunati, lari. Itu padahal sunat, ya nggak sakit sekarang. Itu ada anak kecil yang lari. Tapi Nabi Ismail alaihissalam berjanji kepada orang tuanya, "Bapak, laksanakan perintah Allah. Saya berjanji akan sabar. Satajiduni insyaallahu minas sabirin." Dan betul sabar. Ketika orang tuanya akan menyembelih, dia sabar, rela, tidak lari, tidak. Ya. Sehingga Allah Subhanahu Wa Taala menggantinya dengan seekor sembelihan domba yang gemuk. Dan ini merupakan bukti yang kedua bahwa Nabi Ismail alaihissalam adalah nabi yang sangat memegang janji, menepati janji, dan tidak mengingkari.